Subscribe sekarang Hendry Jaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat Hendry Jaya dimanapun saja berada. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait penolakan monetisasi akibat konten berulang. Nah, jadi sobat Hendry Jaya dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan. Kali ini pihak YouTube lebih cerdas dan cermat terkait dengan pengajuan monetisasi di channel YouTube yang tentunya kita harapkan akan diterima oleh pihak AdSense serta juga pihak YouTube. Ya, jadi sobat Hendry CE, sekarang bukan saja akibat musik yang copyright, melainkan sekarang juga bisa konten berulang akibat wajah kita. Nah, contohnya pada 2 bulan belakangan ini saya tentunya 2 kali ditolak oleh pihak YouTube untuk mendaftar monetisasi ataupun mendaftar ke IFPP untuk bekerja sama dengan pihak YouTube. Ya, jadi sobat Hendry CE, karena channel yang satunya lagi, channel saya itu kan juga secara otomatis kita memakai wajah kita untuk di channel yang akan kita buat satu lagi. Ya, jadi sobat Hendry Jaya, sekarang bukan saja hanya karena akibat musik yang copyright, tapi juga bisa terkena dampaknya akibat wajah kita. Ya, jadi sekarang YouTube cermat serta juga cerdas. Jadi untuk supaya kita lolos ke monetisasi, ya mendaftar monetisasi ataupun mendaftar YPP di YouTube, caranya kita harus mengedit banyak video original kita kalau kita pengen membuat channel satu lagi. Ya, dengan arti kata, jangan hanya kita rekam ataupun kita record videonya lalu kita masukkan ke channel kita yang satu lagi. Itu pihak YouTube akan menilai bahwa video yang kalian buat itu akan menyebutkan yaitu bahwa konten berulang, karena video yang ada di channel kita yang pertama itu kan juga videonya sama, orangnya juga kita juga, ya maksudnya. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus banyak mengedit, ya, baik pun itu kalian pakai aplikasi KeyMaster dan lain sebagainya, kalian harus banyak mengedit untuk channel yang kedua itu. Oleh sebab itu, ya saya mengatakan pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita tidak akan bisa lolos kalau kita tidak banyak mengedit, ya, di channel yang kedua. Kalau di channel kedua itu hanya kita juga yang akan ngisi, ya, kecuali kalian, ya, di channel yang kedua membawa teman-teman yang lain ataupun pakai kru untuk, contohnya ya, kalian mungkin channel yang kedua kalian itu membuat drama ataupun film di sana, itu bisa, ya, tapi jangan kalian pakai untuk live streaming, ya, ataupun jangan kalian record video kalian sendiri, karena secara otomatis orang YouTube akan menilai bahwa itu juga
kita yang ada di channel yang kedua. Nanti bisa saja penolakan monetisasi akan kita dapatkan di channel kita yang kedua itu. Makanya kita harus banyak ngedit. Walaupun kita yang sendiri yang ada di channel yang kedua, wajah kita harus banyak ngedit. Tapi kalau tidak, kalau langsung video dimasukkan ke dalam, nggak kita edit, secara otomatis YouTube akan menilai itu adalah konten berulang. Karena di channel kita yang satu, kita juga yang ngisi. Ya, jadi itu ya info dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi yang pemula, karena saya sudah 3 kali ditolak ya monetisasi ya. Jadi oleh sebab itu 2 bulan belakangan ini saya ditolak monetisasi di channel yang kedua, karena di channel yang kedua juga saya yang ngisi. Makanya orang YouTube menilai itu adalah konten berulang. Makanya ya saya sudah coba bagaimana caranya supaya tidak ditolak monetisasi, akhirnya juga ditolak monetisasi. Nah, jadi oleh sebab itu adalah sebagai pelajaran untuk kita semua. Jadi diedit, videonya diedit, jangan sampai tidak diedit. Kalau perlu banyak actionnya ya, banyak animasinya di channel yang kedua kita itu. Kalau kita yang mengisi di channel kedua itu adalah wajah kita sendiri. Tapi kalau kita memakai kru-kru lain ataupun teman-teman yang lain yang kita suruh ngisi, nggak masalah. Nah, jadi ini sobat Henry saya. Ya, mungkin nggak kelihatan ya karena ada cahaya. Nanti saya akan coba untuk tentunya screenshot dan saya akan buat di samping. Oke, cukup demikian aja untuk pertemuan kita kali ini, membahas terkait penolakan akibat konten berulang wajah ya. Jadi kita tidak bisa membuat channel kita yang kedua kalau hanya kita juga yang masih di situ ya, kita juga yang masih buat video di situ dengan membuat wajah kita di situ ya. Dengan arti kata, kalau kita juga ngobrol di situ di channel yang kedua, maka secara otomatis akan ditolak oleh pihak YouTube kalau kita tidak edit ya. Tapi kalau kita edit, insya Allah akan diterima oleh pihak YouTube. Cukup demikian saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai sekarang terjadi.